Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di sini kita berjumpa kembali dengan saya Tarmadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi atletik, yaitu untuk cabang lempar. Untuk materinya yaitu lempar cakram, di mana dalam lempar cakram ini nanti kita akan belajar tentang sejarah, kemudian sarana prasarana apa saja nanti, kemudian cara memegang cakram yang benar, teknik melempar, dan nanti kita juga akan melajari peraturan perlombaannya. Seperti itu. Kemudian untuk lempar cakram sendiri, lempar cakram sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang sering disebut juga dengan discus throw. Merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Ya betul, karena cakram merupakan salah satu olahraga atletik, di mana olahraga ini termasuk dalam cabang lempar. Seperti halnya lempar lembing, kemudian tolak peluru dan sebagainya. Di sini kita mempelajari tentang lempar cakram, di mana cakram tersebut dilemparkan dengan berukuran garis tengah 220 mm dan dengan massa 2 kg untuk laki-laki dan 1 kg untuk perempuan. Jadi bedanya untuk yang laki-laki itu 2 kg, sedangkan berat untuk perempuan 1 kg. Lempar cakram itu yang pertama kali dilombakan yaitu pada Olimpiade Athena Yunani pada tahun 1896. Seperti itu. Untuk sejarahnya sendiri, untuk lempar cakram ini sudah dipertandingkan sejak abad 5 sebelum Masehi. Meskipun bukan dalam perlombaan resmi, tapi pada masanya ini sudah sering banget dilombakan, yang mana ini merupakan salah satu cabang olahraga yang tertua di Yunani. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya peninggalan patung kuno. Seorang lelaki yang memegang cakram, bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Nah, ini patung lelaki yang memegang cakram kemudian dalam posisi akan melempar. Sering disebut dengan patung Myron Discobolus. Kurang lebih sejarahnya seperti itu. Kemudian kita ke sarana dan prasarana. Sama halnya untuk cabang perlombaan yang lain, pastinya dalam perlombaan lempar cakram ini nanti membutuhkan sarana prasarana. Nah, nanti seperti apa? Pastinya menggunakan cakram, di mana cakram ini seperti piringan, seperti piringan. Kemudian selain cakram itu juga nanti akan menggunakan arenanya atau yang disebut dengan lapangan lempar cakram. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang ukuran secara detailnya seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Di mana tadi di depan sudah saya jelaskan bahwasannya untuk berat cakram sendiri untuk pria yaitu 2 kg dengan diameter atau yang disebut dengan garis tengah yaitu antara 219 sampai dengan 220 mm. Sedangkan berat cakram untuk wanita itu separuh dari berat cakram untuk laki-laki, yaitu 1 kg saja, dengan garis tengah 180 sampai 182, kisarannya seperti itu. Jadi otomatis untuk cakram wanita ini cenderung lebih kecil. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan. Di sini sudah jelas
terlihat untuk lapangan lempar cakram sendiri. Nanti lapangannya berbentuk bulat, kemudian ada sektor lemparan dan sebagainya. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Kita ke diameter atau garis tengah di sini. Nah, diameternya berapa? Jadi garis tengah lapangan ini berukuran 2,5 meter atau 2,5 meter. Diameternya kurang lebih segini. Kemudian untuk lingkaran untuk melempar ini biasanya terbuat dari metal atau baja. Seperti itu. Nah, perpanjangan garis tengah yang dimaksud ini nanti panjangnya berapa? Yaitu panjangnya 0,75 meter atau 75 cm seperti itu. Jadi perpanjangan garis ke kiri kanan nanti 0,75. Kemudian kita ke sudut lempar. Di mana sudut lempar ini nanti kurang lebih yaitu 40 derajat seperti itu. Kalau sudut siku-siku di sini 90. Jadi nanti untuk sudut lemparnya 40 derajat. Kemudian garis batas lempar atau lebar garis untuk lempar cakram ininya kurang lebih 5 cm saja. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan di sini kita ke gaya dalam lempar cakram. Gaya dalam lempar cakram ini ada dua. Yang pertama adalah gaya menyamping. Kemudian yang kedua adalah gaya belakang atau membelakangi, secara menyamping atau membelakangi. Dimana untuk gaya menyamping, yaitu gaya dari pemain pada waktu persiapan ini nanti menghadap ke arah samping. Sama halnya seperti gaya ortodok pada saat melakukan tolak peluru. Seperti itu. Bedanya ini di cakram. Kemudian yang kedua yaitu gaya lempar cakram dengan cara membelakangi sektor lemparan. Di mana gaya ini merupakan bisa dilakukan dengan memutar badan 1,5 lingkaran. Seperti itu. Jadi ini nanti membelakangi kemudian baru dilempar. Ini untuk gaya dalam lempar cakram. Selanjutnya kita ke teknik dasar untuk lempar cakram sendiri. Ya, untuk teknik dasar lempar cakram itu ada 4. Pertama kita bagi dengan teknik memegang cakram. Kemudian yang kedua teknik awalan. Yang ketiga teknik melempar. Dan yang terakhir yaitu teknik akhiran. Jadi untuk stepnya atau tahapannya nanti dalam teknik dasar itu ada 4. Pertama teknik memegang, awalan, melempar, dan akhiran. Oke, selanjutnya cara memegang cakram yang benar. Nah, cara memegangnya ini pertama jelas bahwasanya cakram diletakkan di tangan kiri ataupun kanan supaya mudah memegangnya. Lalu pegangan ini diletakkan di tangan kanan di atas cakram bagian tengah. Kemudian buka keempat jari dengan sedikit renggang. Jadi jangan rapat, jarinya dibuka sedikit renggang. Kemudian ini berfungsi penutup pada bagian pinggir cakram. Jadi nanti tangannya seperti ini posisinya untuk jarinya. Kemudian letakkan ibu jari bebas di mana aja pada cakram. Untuk ibu jarinya kurang lebih seperti ini. Ini cara memegang cakram yang benar. Kemudian teknik melemparnya. Jadi stepnya seperti apa? Yang pertama menolakkan kaki kanan agar panggul bisa diangkat ke atas, lalu dorong ke arah depan atas. Badan dicondongkan ke arah kanan dan putar ke kiri diikuti dengan gerakan panggul ke kiri.
Kemudian step yang ketiga yaitu tumpukan badan pada kaki kiri, kemudian letakkan badan ke arah lemparan penuh, lalu lempar cakram ke depan atas. Nah, yang terakhir untuk gerak lanjutnya saat cakram dilepas dengan posisi condong ke arah depan, maka fokus lemparan selalu ke depan. Ini untuk teknik melempar. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan perlombaan lempar cakram. Pertama apa? Sangat dianjurkan sekali untuk melakukan putaran secara sempurna. Ini tujuannya ya. Tujuannya supaya lemparannya nanti bisa maksimal. Kemudian yang kedua, cakram perlu didorong buat melewati lingkaran. Ini betul. Yang ketiga, pelempar harus bisa menjaga jarak yang cukup pada waktu cakram melayang melintasi lingkaran. Jadi harus ada jarak waktunya. Yang ketiga, pelempar harus mendarat dengan jari-jari kanan, lalu diikuti dengan gerakan memutar secara progresif. Terakhir, pelempar harus mendarat dengan memakai kaki kanan dan wajib tepat di titik pusat lingkaran, dan juga kaki kiri sedikit ke arah garis lemparan. Ini jadi nanti ada gerak lanjutnya atau yang disebut dengan follow through. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas sedikit banyak tentang lempar cakram. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat. Cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.